Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal pretest PPG tahun 2023 bagian profesional IPA. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama, perhatikan percobaan seperti gambar berikut. Di sini ada 4 gambar dengan keterangan yang berbeda. Yang pertama, air kaldu yang disterilkan. Yang kedua, ada pipa lurus. Kemudian di dalamnya terdapat mikroorganisme. Kemudian tabung yang ketiga, pipa L, yang di dalamnya juga terdapat mikroorganisme. Kemudian tabung yang keempat itu pipa dengan leher angsa, dan di dalamnya ternyata tidak ada mikroorganisme. Untuk menyempurnakan teori dari Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa berleher angsa bertujuan agar A. Tidak ada mikroorganisme di dalam pipa maupun dalam air kaldu. B. Air kaldu berhubungan dengan udara dan mikroorganisme terperangkap dalam pipa. C. Hanya mikroorganisme terperangkap dalam pipa, udara luar tidak masuk. D. Air kaldu dapat berhubungan dengan udara luar, namun mikroorganisme tidak dapat masuk. E. Air kaldu tidak bisa tumpah dan mikroorganisme terperangkap dalam pipa. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Louis Pasteur menyempurnakan percobaan dari Spallanzani untuk mematahkan teori generatio spontane dengan menggunakan pipa bentuk leher angsa. Dengan tujuannya, udara tidak dapat mencapai kaldu yang telah disterilkan meskipun udara tetap bisa masuk karena terperangkap pada lengkungan pipa. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu D. Di sini, air kaldu dapat berhubungan dengan udara luar, namun mikroorganisme tidak dapat masuk karena udara itu terperangkap pada lengkungan pipa tersebut. Kemudian soal selanjutnya, satu potong roti tawar memiliki kandungan karbohidrat 200 kalori, 7 gram protein, dan 3 gram lemak. Di sini keterangannya bahwasanya 1 kalori itu 4185 Joule, kemudian 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori, 1 gram protein sama dengan 4 kalori, dan 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Jika efisiensi pencernaan untuk merubah menjadi energi sebesar 20%, maka jumlah tambahan energi yang diperoleh tubuh jika roti tawar dimakan adalah A. 1.067.430 Joule, B. 837.200 Joule, C. 213.486 Joule, D. 117.208 Joule, E. 113.022 Joule. Untuk pembahasannya, diketahui bahwasanya karbohidrat memiliki 200 kalori, kemudian protein 7 gram, di mana 1 gram protein itu sama dengan 4 kalori. Kemudian kita samakan penyebutnya karena yang atas itu karbohidrat kalori, kita samakan juga 7 dikali 4 sama dengan 28 kalori. Kemudian lemak 3 gram. Nah, di sini 1 gram lemaknya sama dengan 9 kalori. Jadi langsung saja 3 dikali 9 sama dengan 27 kalori dan efisiensinya 20%. Energi tambahannya 20% itu 20/100. Rumusnya
energi karbo ditambah energi protein ditambah energi lemak sama dengan 20/100. Energi karbonya kita dapat 200 kalori, kemudian energi proteinnya 28, energi lemaknya 27. Kemudian kita sederhanakan 20/100, 200 ditambah 28 ditambah 27 sama dengan 255. Nah, 20/100 sama dengan 0,2. Sisanya ini kan kalori, 255 kalori. Kita rubah ke dalam Joule. 1 kalori itu sama dengan 4180 Joule. Jadi tinggal 255 dikali 4185 Joule. Hasilnya 1.067.430 Joule. Nah, 0,2 dikali 7.430 Joule hasilnya 213.486 Joule. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu C. Soal nomor 3, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, ini gambar rangkaian listriknya. Jika diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, dan E sama dengan 10 volt, maka besar kuat arus yang melalui R2 adalah A 0,7 ampere, B 1,0 ampere, C 1,4 ampere, D 2 ampere, E 8,3 ampere. Nah, di sini perhitungannya dengan memindahkan R1 ke bawah, rangkaian di atas menjadi seperti ini. Tampak jelas bahwa R1 dan R3 paralel, kemudian dirangkai seri dengan R2. Nah, di sini kita cari dulu rangkaian paralelnya. 1/RP atau rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6. 1 per rangkaian paralel atau RP. Di sini karena penyebutnya sudah sama-sama 6, tinggal kita turunkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian hasil akhirnya 6 dibagi 2 sama dengan 3 ohm. Nah, untuk rangkaian totalnya kita jumlahkan R2 tadi dengan rangkaian paralel. 2 ditambah 3 sama dengan 5 ohm. Kita peroleh bahwasannya rangkaian totalnya itu 5 ohm. Nah, untuk kuat arus totalnya, rumusnya I sama dengan E per rangkaian total. E-nya diketahui di soal 10 volt per 5. Tadi rangkaian totalnya 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Nah, kemudian untuk kuat arus yang melalui cabang R2, rumusnya seperti ini. I1 sama dengan I R3 per R1 ditambah R3 sama dengan I-nya tadi kita peroleh 2 ampere, R3-nya di soal 6 ohm per R1 ditambah R3. R1-nya 6 ohm, R3-nya 6 ohm. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kemudian 2 dikali 6, 12 per 12 sama dengan 1 ampere. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu B. Next, soal selanjutnya. Sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari dasar laut. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut 1400 meter per sekon, kedalaman laut di tempat tersebut adalah A. 1050 meter, B. 700 meter, C. 1800 meter, D. 1400 meter, E. 2800 meter. Di sini untuk mencari pemantulan bunyi kita bisa menggunakan rumus S sama dengan
V kali T per 2. Dalam soal diketahui bahwasannya V-nya atau kecepatannya, cepat rambat bunyinya, itu 1400 meter per sekon, kemudian waktunya atau T itu 4 sekon, yang ditanyanya itu kedalaman laut. Nah, rumusnya pakai yang ini, S sama dengan V dikali T per 2. Tinggal masukkan angkanya 1400 dikali 4 per 2. Hasilnya 2800 meter. Soal berikutnya, sel-sel hibridoma adalah hasil karya bioteknologi yang bertujuan untuk menghasilkan A. Enzim, B. Antibodi monoklonal, C. Vaksin, D. Hormon, E. Antibodi poliklonal. Hibridoma atau fusi sel merupakan teknologi penyatuan atau fusi dua sel dari organisme yang sama ataupun berbeda untuk menghasilkan satu sel yang mengandung gen campuran antar kedua sel tersebut. Teknologi hibridoma ini akan menghasilkan sel hibrid atau sel hibridoma yang mampu memproduksi antibodi monoklonal. Nah, jadi jawabannya yaitu antibodi monoklonal. Soal berikutnya, meski tidak ada cahaya cukup, kelelawar dapat terbang malam hari tanpa menabrak dinding atau pepohonan. Hal ini dapat terjadi karena A. mampu memancarkan inframerah dan menerima kembali pantulannya, B. mampu memancarkan gelombang bunyi dengan frekuensi sangat tinggi, C. mampu menangkap gelombang bunyi yang dipantulkan, D. mampu memancarkan dan menerima kembali gelombang elektromagnetik, E. menerima gelombang mikro dari benda-benda yang ada. Nah, di sini mengapa kelelawar tidak menabrak saat terbang pada malam hari? Ternyata kelelawar tidak mengandalkan penglihatannya saja, tetapi ia mengeluarkan bunyi ultrasonik yang gemaknya atau bunyi pantulnya itu berfungsi untuk memberikan gambaran benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi jawabannya itu mampu menangkap gelombang bunyi yang dipantulkan. Soal berikutnya, perhatikan tabel jenis bahan dan harga untuk sifat fisik tertentu pada bahan itu yang ada pada tabel. Yang pertama, bahan V, modulus Youngnya 70, konduktivitas termalnya 200, kemudian hambat jenisnya 3 kali 10 pangkat minus 8, kemudian bahan X, modulus Youngnya 50, konduktivitas termalnya 1,05, kemudian hambat jenisnya 1 dikali 10 pangkat 12. Kemudian bahan Y, modulus Youngnya 0,1, konduktivitas termalnya 0,12, hambat jenisnya yaitu 1 kali 10 pangkat 13. Kemudian bahan Z, modulus Youngnya 20, konduktivitas termalnya 100, hambat jenisnya 1 dikali 10 pangkat 14. Pak Joni ingin membuat kombinasi 3 lapis benda. Bagian bawah tidak mudah mulur, mampu menghantarkan panas dengan baik, namun dapat sebagai isolator listrik. Kemudian bagian tengahnya tidak mudah mulur, mampu menghantarkan listrik, bagian atas elastis, dan isolator panas maupun listrik. Urutan bahan yang tepat dari bawah adalah, langsung saja. Nah, di sini sifat fisik bahan dapat dikenali dari harga-harga tetapan terkait. Harga modulus Young yang besar menunjukkan bahan ini tidak mudah berubah bentuk atau memerlukan gaya yang besar untuk membuat mulur. Kemudian harga konduktivitas termal besar menunjukkan bahan ini bersifat konduktor panas. Harga hambat jenis besar menunjukkan bahan ini bersifat isolator listrik. Nah, berdasarkan sifat yang diinginkan Pak Joni dengan mengacu harga tabel, maka jawaban yang tepat adalah A. Kemudian soal berikutnya, perangkat percobaan fotosintesis di bawah ini dapat membuktikan perubahan energi. Oksigen yang dihasilkan dari peristiwa tersebut berasal dari CO2 yang terlarut dalam air.
Nah, ini ada perangkat percobaan fotosintesis di mana pada gambar ini ada tanaman hidrilla, air, corong kaca, cahaya matahari, dan terdapat gas. Percobaan tersebut merupakan penelitian pada organisasi kehidupan tingkat A. Molekul karena berhasil membuktikan adanya O2 dan CO2 dalam fotosintesis. B. Organisme karena yang menjadi fokus aktivitas fotosintesis hidrilla. C. Populasi karena yang diteliti aktivitas fotosintesis sekelompok hidrilla. D. Komunitas karena tidak membuktikan adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. E. Ekosistem karena membuktikan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu A. Molekul karena berhasil membuktikan adanya O2 dan CO2 dalam fotosintesis. Soal berikutnya, bersifat makroskopis, umumnya memiliki tubuh buah yang besar, bersel banyak, membentuk hifa bersekat, kumpulan hifa membentuk cabang yang membesar, mempunyai bentuk tubuh ada yang seperti payung atau lembaran, pembiakan aseksual. Ciri-ciri tersebut merupakan karakteristik dari A. Basidiomycotina, B. Ascomycotina, C. Zygomycotina, D. Oomycotina. Di sini bahwasanya dilansir dari Ensiklopedia Britannica, bersifat makroskopis umumnya memiliki tubuh buah yang besar, bersel banyak, membentuk hifa bersekat, kumpulan hifa membentuk cabang yang membesar, bentuk tubuh buah ada yang seperti payung atau lembaran, pembiakan aseksual. Ciri-ciri tersebut merupakan karakteristik dari Basidiomycotina, makroskopis, bentuk payung. Jawabannya itu A. Soal selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini, bisa kalian perhatikan gambarnya. Kemudian untuk pernyataannya, yang pertama, aktivitas senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Nomor 2, penggabungan prekursor tersebut menjadi protein, polisakarida, lemak dan asam nukleat. 3. Produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Pertanyaannya, urutan peristiwa penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks dalam proses metabolisme berdasarkan gambar di atas adalah A. 123, B. 213, C. 231, D. 312. Nah, di sini anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul. Nah, di sini untuk tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Yang kedua yaitu aktivasi senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Kemudian yang terakhir ada penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadi molekul kompleks. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor ini yaitu D. Untuk video kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.